بالصفا بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا واسع الكرم يا نبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا واسع الكرم محمد سيد الخليل والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا واسع الكرم والنبي الذي تدعي شفاعته لكل مولد من الأموال المرتاح يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا واسع الكرم يا الله بلغ الإيمان مكانه به سواك عند خروج الحديث العامم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا واسع الكرم ولا يضيق رسوله وإن جاءوك به إذا الكريم تجلى باسم المنتقم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا واسع الكرم فإن من جودك الضياء وطاعتنا ومن عطوبك عند اللوح والقلم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi fi kitabillah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Barakah rahimahullah. Kita mulai kajian kitab tafsir ini dengan memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, Allah masih selalu memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman, Islam, sehat walafiat, taufik hidayah dan inayahnya,
sehingga kita berkumpul kembali dalam rangka kebutuhan kita sehari-hari untuk diri kita, bukan untuk yang lain. Tanda syukur diberikan akal, tanda syukur diberikan nikmat sehat, diantaranya bersyukur dengan tolabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridhonya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para generasi-generasi sampailah ke kita sekalian, dengan wasilah kita nuntut ilmu supaya tata cara ibadah kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran, sesuai dengan as-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman para ulama salafus soleh. Amin ya rabbal alamin. Ada amalan yang mana amalan ini benar-benar bermanfaat bagi kita. Amalannya sepele, cuman hati kita yang bermain. Seorang ahli sufi berdoa mengatakan begini, ud'u ma kuntum kana, ud'u ma kuntum kanu. Berdoalah kamu sekalian di mana saja kamu berada. Wa in kuntum la ta'lamuna fi du'aihim, walaupun kamu tidak tahu yang kamu doakan itu siapa, karena yang kita doakan itu nanti di hari kiamat nolong kita. Umpama kita lagi jalan, ada kuli bangunan lagi kerja kelihatan capek banget, kita doain di hati kita, mudah-mudahan tuh kuli bangunan dilancarin kerjanya, sehatnya. Kita nggak kenal sama dia. Kita lagi jalan lagi, ada warung kayaknya sepi. Kita doain mudah-mudahan tuh warung laris, diberikan laris biar bisa kehidupan keluarganya. Ini kelihatannya sepele, tapi penting. Kenapa penting? Nanti di hari kiamat itu dia datang tuh. Kita nggak tahu, kita nggak kenal sama dia. Kita doain. Pas dia hari kiamat dia datang tuh. Jadi itu bonus buat kita, nolong kita. Kenapa kamu nolong kita? Kisahnya begitu. Kamu dulu di dunia doain saya. Tuh. Jadi amalan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang kira kita enggak tahu tapi kita doain. Kebanyakan kan kita doain orang kita tahu. Kayak tadi saya doa, kan saya tahu nih jamaah. Sekali-kali doain seseorang yang kita tidak tahu namanya siapa, nih orang siapa. Sepintas-pintas saja, daripada melihat game mulu. Kita lagi jalan, ada aki-aki dagang, udah tua masih dagang, doain. Ini yang begini nih, nolong kita nanti di hari kiamat. Jadi bonus buat kita. Malam ini kajian tafsir kita yaitu surah Al-Baqarah ayat 145. Kitab Ibnu Katsir, Shahifah halaman 194, surah Al-Baqarah ayat 145. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la in ataital ladzina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzan laminadh dhalimin.
Walain dan kalau ataita telah membacakan atau telah datang kepadamu ya Nabi Muhammad. Kalau ada yang datang atau membacakan kepadamu Nabi Muhammad, allazina kepada orang-orang utul kitab, yaitu membaca kitab, bikulli ayatin, bi-nya ada huruf jar, semua ayat-ayat, ma tabi'u kiblatah, maka mereka tidak mengikuti kiblatah, cara-caramu, kiblat-kiblatmu. Jadi kalau Nabi kita mendatangkan kepada orang-orang yang halil kitab tiap-tiap ayat, bahkan semua ayat, mereka nggak mau ngikutin. Penjelasan di sini ada penjelasan pertama dalam fikih, penjelasan pertama dalam tauhid. Di dalam fikih ada seperti orang-orang utul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani nih, dia tahu tapi tidak mengikuti kepada nabinya Nabi Isa alaihi salam. Karena Nabi Isa itu perlengkap kitab Taurat. Nabi Isa itu memperlengkap kitab Taurat. Kitab Taurat diperlengkap sama Al-Quran. Di dalam kitab Injilnya, kitab Injil diperlengkap sama Al-Quran. Di dalam kitab Injil, satu, Nabi Isa alaihissalam sunat. Yang kedua, Nabi Isa sholat. Bahkan yang ketiga, Nabi kita, Nabi Isa akikoh. Akikoh juga Nabi Isa ini. Diperluaslah sama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tetapi ma tabi'u kiblatak, mereka tidak mau mengikuti kiblatmu, nggak mau. Orang-orang Yahudi Nasrani. Makanya jujur, ini apa adanya saya bilang penetapan agama Kristen itu bukan dari Nabi Isa alaihissalam. Bukan. Penyebutan Kristen bukan dari Nabi Isa alaihissalam, tapi dari Paulus. Waktu saya bahsul masail, ada kitab tuh, kitab gede itu dulu di pesantren, kitab Injil sama kitab Al-Quran, tapi dibukuin, dibandingin gitu. Ternyata nggak ada di kitab Injil satupun kitab yang benar ya menyebutkan itu agama Kristen. Tetapi yang menamakan Kristen itu adalah Paulus. Goncang. Itu yang pertama. Mumpung ini ya, tapi jangan diomelin ya, kita sangkanya saya provokator lagi. Bukan, emang begini babnya. Yang kedua, gambar Yesus. Di kitab itu dia ada 2 gambar. Alhamdulillah Nabi kita itu nggak boleh ada gambar-gambar. Di kitab yang pertama itu Yesus negro. Jadi gambar Yesus itu negro. Yang kedua putih. Nah ini pun dia tuh debat. Kenapa bisa begitu? Karena pada dasarnya di kitab Yudas itu dikatakan gambar itu sebenarnya adalah anak haram yang disalib. Tapi diabadikan jadi Yesus. Cek Injilnya kalau nggak percaya. Saya lupa tuh ayat berapa, tapi waktu dulu perbandingan ada. Itu pendapat yang pertama, ini ayat. Dia nggak bakalan ngikutin cara kita. Padahal cara kita itu, cara Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu cara Nabi Isa. Kenapa? Karena di kitabnya Nabi Isa itu sunat, Nabi Isa itu sholat, Nabi Isa itu puasa,
Nabi Isa itu nggak makan babi. Nabi Isa meninggal nanti, keterangannya nanti kapanin, dan Nabi Isa diakikohkan. Tuh keterangannya sama syariat kita, syariat Nabi Muhammad SAW. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua yaitu dalam fikih. Jangan kita bilangin juga, bahkan Nabi bilangin kepada orang-orang itu yang fikih, yang tasabuh kepada kita, nyerupai kayak kita, mata biqiblata, nggak bakalan ngikutin. Pertama, jangan sekali-kali kita mengajak, bahkan ngobrol kepada tajasim. Ini dalam tauhid. Tajasim, apa itu tajasim? Sesuatu golongan firqah dalam tauhid yang menyamakan Nabi dengan makhluk. Jangan kita ngajak, jangan kita ngobrol. Bisa cekcok juga, pusing juga. Allah kan bersemayam di atas aras. Allah kan punya tangan. Allah kan punya muka. Ini yang begini jangan kita ajak ngobrol. Itu disebut pahamnya tajisim. Udah banyak paham begitu. Puyeng kalau kita ajak ngobrol. Allah kan punya tangan, Allah kan punya wajah, Allah kan bersemayam di atas aras. Coba ngobrol sama dia, muter-muter dah, muter-muter. Jangan ngobrol, keterangannya tuh. Yang kedua, kepada firqah yang tasyabuh, menyerupai Allah disamakan dengan makhluk dalam tempatnya. Allah kan di mana saja ada. Pokoknya Allah di mana saja ada. Nah ini juga jangan kita ngobrol, nggak nyambung, malah capek kita. Dan yang ketiga yaitu kejawen semu. Jangan kita ngobrol sama kejawen semu. Ada semunya ya. Apa itu kejawen semu? Ngomongnya baik, tapi perintah Allah nggak dijalanin. Kita mau orang harus sabar. Kita dicela sabar, nggak usah ngelawan. Kita dipukul, nggak usah ngelawan, sabar. Tapi dia nggak sholat, nih. Tapi dia nggak puasa. Tapi dia nggak zakat. Bahkan dia nggak haji. Tapi kalau kita ngobrol sama dia kayak suci banget, kayak malaikat. Ngomongnya lembut. Pokoknya kita jangan kalau bisa semut aja jangan kita bunuh. Tuh. Rumput kita lewat nggak usah kita cabutin. Jangan, dia makhluk Allah. Kita harus hormati makhluk Allah. Nggak sholat ternyata. Nggak zakat. Coba kita ngobrol sama dia. Ke bawah. Makanya di kitab ini, di fikih udah dibahas. Jangan ngobrol yang disebut kejawen semu. Ada semunya saya bilang. Kenapa? Kelihatannya baik, ternyata dalamnya nggak baik. Ada juga istri semu. Tahu istri semu? Bantuin orang, bas. Bantuin terus pada orang-orang. Tapi ternyata nggak izin sama suami. Nah ini disebut istri semu. La yahillu lil mar'ati, tidak halal bagi seorang istri antut imat, dia memberikan makan kepada orang illa biizni ahlihi, melainkan dengan izin suaminya. Mau ngapa-ngapain izin sama suami, illa kecuali boleh nggak izin sama suami apa itu makanan yang basah-basah cepat basi. Kalau makanan cepat basah, cepat nggak awet, basi, baru nggak izin sama suami kasih. Itu disebut istri yang semu. Kelihatannya baik sama orang, tapi ternyata dia nggak izin sama suami. Pas ditanya sama suami, duit kemana? Habis banget. Buat apaan? Bantu orang. Habis ternyata. Ngapa nggak bilang? Nah ini masalahnya. Itu keterangannya. Nah ini
Wa ma ba'duhum, dan tidaklah sebagian mereka bitabiin kiblata bait, mengikuti sebagian kiblat yang lain. Jadi sebagian juga nggak bisa ngikutin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran, wala ini tabata, dan kalau kamu ya Nabi Muhammad, maksudnya buat kita ahum, mengikuti nafsu mereka, mengikuti cara-cara mereka kayak tadi tuh, mim ba'di ma ja'aka minal ilm, dari sesudah engkau telah datangkan dari ilmu, udah tahu ilmunya, ini jangan ikuti, kata Allah. Kalau sampai diikuti, innaka, sesungguhnya engkau ya Nabi Muhammad, maksudnya buat kita juga, izal lamina zolimin, dari sebagian orang-orang yang zolim. Apa itu zolim? Wad'u syai'in fi ghairi mahalihi, narok sesuatu yang bukan pada tempatnya, disebut zolim, kan bukan pada tempatnya. Nah itu keterangan fikih sama keterangan ketauhidan. Coba kita lihat tentang tafsir ini. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, yukhbaru ta'ala, Allah ta'ala dikhabarkan, atau yakhbaru ta'ala, Allah ta'ala memberikan khabar an kufril Yahudi, daripada kekufuran orang Yahudi. Jadi udah dianggap kufur, isim fa'ilnya yang mengerjakannya kafir, sifatnya kufur, kafaro yakfuru kufron, bahwa kafirun. An kufril Yahudi jadi masdar guer mimi, kufrun penempatan pada orang Yahudi, tingkahnya, sifatnya yaitu kufur. Dan wa'anadihim, Allah memberikan khabar tentang ingkarnya orang Yahudi. Wa mukhalafatihim, dan melawannya atau membedakannya orang-orang Yahudi, ma ya'rifunahu, dari apa-apa mereka udah tahu mereka, di kitabnya udah tahu, cuman ingkar, maka disebut kufur. Tahu apa? Min sya'ni Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, daripada perbuatan atau diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah tahu, karena Al-Quran itu pelengkap kitab Injil, udah tahu. Wa annahu law aqama alaihim, bahkan kalau Nabi kita memberikan dalil kepada mereka, kullu dalilin, tiap-tiap dalil, pakai dalil, ala sahati majahum, atas sahnya telah datang Nabi kepada mereka, bi lamma tabi'uhu, lamma ada ma adalah, kalau ma itu mentiadakan, nggak totalitas, tapi kalau lamma tabi'uhu, mereka tidak mengikuti Nabi. Wa taraku ahwa'ahum, dan mereka meninggalkannya, sahwat-sahwat mereka. Jadi nggak mau totalitas kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini udah sunatullah, makanya terus berjalan ayat. Karena ini udah sunatullah, maka kita cukup lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin, jangan memaksakan dalam agama. Kalau dulu iya boleh, tapi kalau argumen boleh, tetapi ngajak tidak boleh.
Orang beda agama aja boleh ke masjid? Boleh. Tapi ada komanya, kalau dia diharapkan masuk Islam. Keterangannya, ini dia kayaknya agak beda agamanya, agama turunan. Dia pengen nyari kebenaran. Pernah itu. Saya punya teman namanya Boy, agamanya Katolik, bapaknya pendeta. Yasinan ngikut. Minta dong Yasin, saya kasih aja, nggak apa-apa. Bapaknya pendeta. Takbiran naik mobil ngikut, Allahu Akbar. Lama-lama mungkin tuh Yasin dia baca Yasin terjemahnya. Minta ngobrol. Saya tertarik nih, ayo ngobrol tentang agama-agama. Hilang, mana tahu itu dia kurang lebih 4 bulan hilang. Pas datang lagi udah pakai peci, pakai koko. Alhamdulillah. Nah besok pagi ini ada lagi. Dulu besanan punya mantu, bukan mantu sih, punya temannya besan, itu agamanya beda. Ngobrol-ngobrol, besok pagi mau masuk Islam. Pokoknya kalau agama dia itu pengen nyari kebenaran, insya Allah pas kena. Terus kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina haqqas 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, haqqat yang benar, alaihim, sesungguhnya orang-orang, alaihim atas mereka, haqqat kalimatu rabbika, benar kalimat rabbika, la yu'minun, tetap mereka tidak akan beriman. Tetapi alhamdulillahnya ini ayat la yu'minun, tidak akan beriman. Insya Allah bisa beriman karena fi'il mudhari. Bahkan walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim, dan kalau telah datang kepada mereka orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak senang kepada Nabi, tidak senang kepada Islam, kula ayatin, semua ayat, hatta, hingga yarawul azabal alim, sampai mereka melihat azab yang pedih. Tuh, kalau yang keras sudah susah. Walihadza qala hahuna, dan karena inilah berfirman Allah di sini ayat yang tadi, walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatim ma tabi'u qiblatak, dan kalau engkau mendatangkan kepada orang-orang yang membacakan kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, bikulli ayatin, tiap-tiap ayat, bahkan semua ayat, ma tabi'u qiblatak, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Nah, disinilah Islam itu yang masih benar nih. Hal kiblat dua. Yahudi kiblatnya di Baitul Maqdis, makanya Islam pindah. Islam kiblatnya di Ka'bah. Tetapi kalau Kristen, coba lihat gerejanya, macam-macam arahnya, maaf aja ya, macam-macam, ada kiblatnya ke sono, ada ke sono, wah udah nggak bener dah. Jadi buat dalil aja di situ udah ngawur. Yang kiblatnya masih benar, tuntunan daripada nabi-nabi Yahudi. Yahudi benar kiblatnya. Mana itu kiblatnya? Baitul Maqdis. Islam Ka'bah. Coba lihat Kristen, gerejanya dah, selidikin kalau nggak percaya. Gereja yang ono kiblatnya sebelah sono, gereja yang ono
kiblatnya sebelah sono. Di situ pun udah ada kebingungan dalam hal pemersatu agama. Kalau kita kan pemersatu, yaitu agama Islam, kiblatnya di Ka'bah yang dipimpin oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita jangan gara-gara kiblat ini jadi pada pecah. Jangan pada pecah. Kiblat kita salah, geser lagi. Tahun depan ada pengumuman bumi bergerak, geser lagi. Tahun depan bergerak lagi, geser lagi. Pengurusnya akhirnya ke masjid lain itu nggak geser-geser. Nah, ini taktik orang-orang yang beda agama. Makanya fikih udah danta. Kiblat bukan Ka'bah. Usolli fardal maghribi salasa rakatin mustaqbilal kiblat, bukan mustaqbilal Ka'bah ta. Kiblat. Kiblat itu apa kemarin fikih kita? Kalau diri kita lihatnya ke tempat kalau ruku kaki biar rukunya lurus. Kalau duduk ke kanan dikit, tuh kiblat kita udah. Dan Nabi hadis mengatakan 3 hadis Nabi, sawu sufufakum, sawu watasimu watadilu. 2 hadis Nabi. Yang penting sapnya bener. Buat apa tuh kiblat kita ukur-ukur bener gitu? Ternyata sapnya ada yang kosong gara-gara kiblatnya dirapiin. Itu salah. Jadi mentingin kita pesan Nabi, sawu sufu fakum, begitu. Dan yang bahaya kalau kiblat kita sampai dirubah, mihrabnya berubah. Apa itu mihrab? Tempat imam sholat. Coba kalau ini Masjid Al-Barkah agak menyong gini dikit, mentang-mentang katanya begitu, menyong ke kanan dikit. Ini mau pindah kemana? Ke sono lagi, bongkar lagi. Menyong lagi ke sini, pindah sebelah sono, bongkar lagi. Pas khotib Jumat lah, khotibnya miring di sono aja. Jamannya di sono, khotibnya di sono. Kan nggak benar. Itu jadi kiblat bukan penyebutan Ka'bah. Ya segitu aja. Iya, Allah terima kasih pada guru kita yang dia menyampaikan kita secara mengkosong Al-Baqarah 145 dan tadi di awal beliau menyampaikan amal-amal yang kecil tapi begitu besar untuk mengatur menyalahkan orang-orang sekeliling kita, bukan orang yang sedang sepi, orang yang ramai, orang yang berjalan di dalam nasihat dan lain sebagainya. Masih ada waktu sekitar 2 menit, 2 menit lagi ya. Siapa itu? Waalaikumsalam. Apa? Iya, oh. Nabi Isa sholatnya, Nabi Isa wal Isa uli subuhi, Nabi Isa sholat subuh saja. Nah, ada yang mengatakan wal Isa uli Isa, Nabi Isa sholat Isa. Tapi jumhur yang kuat Nabi Isa itu sholat subuh. Jadi Nabi itu nggak sholat 5 waktu, sholatnya satu-satu. Pas zaman Nabi kita Nabi Muhammad dilengkapin, digabungin semua sholatnya jadi 5 waktu. Jadi nggak 5 waktu per waktu-waktu. Tapi Gerakannya ada yang mengatakan sama. Sama. Yang bedanya sahadatnya. Sahadatnya beda. Asyhadu anna illallah wa asyhadu anna nabi dia gitu. Ada yang mengatakan sama tata cara sholatnya tapi syahadatnya beda. Dari nabi-nabi sebelumnya masalah sholat itu sama dengan kita ya? Iya, sama. Syarat juga sama. Sama. Tapi nggak 5 waktu. Pas Nabi kita digabung semua jadi 5 waktu. Habis, baik jemaah sekalian, kita awal beberapa detik lagi kita berkata Isya, mudah-mudahan yang belum bisa bertanya bisa disimpan dikit untuk minggu selanjutnya. Kita bertanya ya, tulis pertanyaannya apa yang akan diberikan. Tapi kalau tidak perlu lagi membaca suatu majlis nanti akan doa oleh guru kita. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbana faqihna wa faqih 'alana wa qurrata lana fi dinina, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Kita tidak berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.